bahwa tib itu dekat maknanya, erat kaitannya dengan kebaikan, dan dekat maknanya, erat kaitannya dengan penjagaan al-fitrah. Murni mungkin saja, tapi murni itu kan macam-macam ya. Murni palsu, karena murni itu nggak sama dengan asli. Hanya murni saja. Ya, bahkan asli itu tidak sama dengan tabi'i, dengan alami. Ketika saya pegang leher saya itu, ini seperti perih-perih gitu. Padahal tidak ada bekasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bincang-bincang kita tentang wewangi tuntunan Nabi. Nah, kalau para pemirsa memperhatikan, biasanya ada istilah yang sudah sering kita pakai, Ustaz ya. Ada istilah tib, ada istilah utur. Ya. Berarti tidak semua utur, parfum itu tib ya, Ustaz ya. Sahih. Dan tib itu selain berkenaan dengan baunya, juga berkenaan dengan kebaikan, bikin kita nyaman. Baunya, kebaikan itu artinya membawa hal yang baik. Okay. Membawa hal yang baik. Karena itu sesuatu yang tidak mencakup itu, maka dia tidak digolongkan sebagai tib. Walaupun dia merupakan minyak wangi. Nah, contohnya begini. Di masa Rasulullah itu wadah parfum saja kan dibedakan menjadi dua. Ju'nati attar, wadah parfum, yang itu nggak disebutkan secara khusus itu tib atau bukan, wadah parfum. Yang sebagian ulama menjelaskan itu seperti keranjangnya penjual parfum, yang di situ ada botol-botolnya atau wadah macam-macam ya. Tapi ala kulli hal, fokus pembahasan kita adalah di situ menggunakan redaksi attar. Nah, tetapi dalam hadis yang lain kita menjumpai dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang menunjukkan kepada kita adanya sukatut tib. Nah, ini yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau senantiasa memakainya, yang masya Allah. Kalau menggunakan sukatut tib min jildil jamal, dari kulit onta itu, maka parfum atau tib tepatnya tib, karena parfum nggak selalu sama dengan tib, yang dimasukkan situ makin lama makin baik. Tapi poin pentingnya, sebagaimana yang dibahas oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Khuzaim, bahwa tib itu dekat maknanya, erat kaitannya dengan kebaikan, dan dekat maknanya, erat kaitannya dengan penjagaan al-fitrah. Wah, menarik ini, penjagaan al-fitrah. Artinya ini lain waktu perlu digali ya. Kok sampai segitunya itu. Tetapi ini menunjukkan bahwa kalau begitu ada yang berbeda. Kalau utur, boleh jadi ada yang tib, boleh jadi tidak. Karena itu kalau ada utur tidak senantiasa merupakan tib. Tapi juga tidak serta-merta pasti bukan tib ya. Contohnya, ada tiang di Masjid Nabawi itu di Raudhah, itu tiangnya itu dibedak. Ada satu tiang khusus yang disebut sebagai ustuwanah al-mukhallaqah. Ustuwana al-mukhallaqah. Ya. Itu karena tiang itu diharumi, diberi minyak wangi dari tib. Nah, minyak wangi, kita belum menyebutkan dari tib dulu. Minyak wangi itu dari khuluq. Jadi definitif. Jadi minyak wangi untuk Raudhah itu khuluq. Khuluq itu apa? Dari za'faran, wardah, mawar, dan di samping dengan campuran yang lain. Tapi tiang yang sama juga disebut sebagai ustuwanah al-mutayyabah. Tiang di mana di situ ada tibnya. Ada tibnya. Maksudnya tiang itu diharumkan dengan tib. Tiang itu juga disebut sebagai ustuwanah al-mu'attarah. Al-mu'attarah. Tadi yang tadi merujuk ke tib, yang ini ke utur. Berarti ya. Tetapi penjelasannya adalah
Utur itu adalah khuluq. Oh, jadi karena utur ini istilah umum untuk minyak wangi atau parfum, maka penjelasan ini menegaskan bahwa yang dimaksud adalah khuluq. Dalam penjelasan yang lain bahwa disebut mu'attarah itu ustuwanah al-mu'attarah itu karena itu di situ dibasahi, diharumkan dengan tib, yakni khuluq. Nah, tapi jadi dalam hal ini utur boleh jadi tib, tapi boleh jadi tidak. Sehingga dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan kalau begitu berarti di zaman itu dimungkinkan adanya utur yang bukan tib. Nah, yang perlu kita pilih adalah apa yang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan kita untuk tidak menolaknya kalau ada yang ngasih hadiah. Dan kalau kita perhatikan, yang kita tidak boleh menolak itu bukan utur. Oh, redaksinya adalah pakai tib gitu. Tib atau dalam redaksi yang lain raihan, di mana kita tahu bahwa raihan itu merupakan salah satu jenis dari tib atau duhan, di mana kita tahu bahwa duhan itu ad-duhnu merupakan salah satu jenis tib. Ya, dengan demikian semuanya merujuk pada tib. Nah, jadi kalau begitu kita perlu berusaha agar kalau pakai ya yang tib saja gitu. Kalau ada ini Mas Arifin tuh kayaknya pernah cerita Mas Arifin beli parfum yang tulisannya 100% gimana murni, gimana pengalamannya itu? Pengalaman menarik ini. Iya. Jadi saya sebenarnya merujuk kepada ada hadis yang mengatakan bahwa sunnah memakai wangian itu. Betul. Dan Masya Allah hadisnya banyak sekali ya. Maka untuk berusaha mencapai hal itu maka saya membeli parfum. Dengan parfum untuk semakin kita bisa juga untuk istilahnya ya, membuat semakin khusyuk. Makanya saya berusaha membeli itu. Dan saya beli dengan karakter itu, tulisannya itu tertulis bahwa 100% murni. Nah itu apakah itu betul-betul murni untuk yang dijual di produk Indonesia itu bagaimana Ustaz kira-kira? Murni mungkin saja, tapi murni itu kan macam-macam ya. Murni palsu, karena murni itu nggak sama dengan asli. Hanya murni saja. Ya, bahkan asli itu tidak sama dengan tabi'i, dengan alami. Nah, padahal kalau kita tadi membahas tadi ada bahwa utur nggak selalu merupakan tib. Di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'in dan berikutnya, sepertinya saya belum pernah menemukan ada indikasi bahwa di masa itu sudah ada parfum yang sintetis artifisial dari bahan-bahan kimia murni yang sifatnya artifisial, tiruan. Karena memang ilmu kimia kan ditemukan nanti ya setelah. Sahih. Nah, artinya di situ kita mendapatkan pelajaran bahwa alami saja nggak cukup, apalagi cuma sekedar murni. Murni. Berarti penyebab dari efeknya pasti ada ya, efek dari kita membeli parfum yang kita percaya itu murni, bahkan kita belum tahu kapasitas parfumnya dan penjualnya juga. Nah itu karena saya ada pengalaman ini Ustaz. Iya. Jadi sampai sekarang masih ada rasa ya. Jadi sampai sekarang masih ada rasa. Jadi ada kenangan dengan mantan. Mantan parfum yang dipakai maksudnya. Karena ini Ustaz, setiap kali saya beli parfum itu. Saya sholat, kan saya berusaha untuk pakai parfum terus. Dan saya belinya nggak cuma satu. Oh, Masya Allah. Jadi sudah ada banyak yang saya beli Ustaz. Dengan Barakallahu fikum dengan niat itu. Nah, semoga ini jadi berkah juga ya. Semoga ya. Maksudnya dari niatnya ya Ustaz. Amin. Walaupun memang niat itu dibarengi dengan ilmu. Jadi Mas Arifin beli parfum yang tadi diiklankan parfum Arab 100% murni. Lalu makainya gimana itu makainya? Mereka berani mengatakan garansi juga. Oh, garansi. Garansinya gimana itu? Garansi dikembalikan uangnya jika tidak murni. Tidak murni. Tapi kan kalau sekarang ya mana mungkin harus dikembalikan juga gitu ya. Tadi ya murninya itu kan ini murni murni artifisial. Iya. Sintetis tadi ya. Iya. Sintetis artifisial karena ada juga sintetis yang alami ya. Iya. Jadi ini Ustaz,
pengalaman saya itu di bagian leher saya. Ketika saya parfumkan, saya oleskan ke leher, ke tangan. Nah itu ketika saya pegang leher saya itu ini seperti perih-perih gitu, padahal tidak ada bekasnya. Iya, iya. Jadi ada efek yang iritasi ya Ustaz ya. Kita pernah membahas bahwa salah satu efek dari campuran-campuran kimia itu, apalagi kalau kimia itu bukan lagi campurannya, ya memang bahannya itu murni kimia sintetis artifisial. Kalau kimia biokimia kan lain, air itu ada rumus kimianya juga, tapi tentu saja bukan itu yang dimaksud ya. Nah, jadi di antara resiko-resiko dari sintetis artifisial, kimia-kimia itu, sekali lagi bukan seluruh yang ada kimia itu secara otomatis, tapi ini sintetis artifisial. Maka itu bisa berakibat bersifat karsinogen, memicu kanker, kemudian bisa menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan perubahan hormonal. Juga ya? Iya. Ada parfum. Saya waktu itu pengen beli sebenarnya. Pengen beli agar saya dapat memahami, tahu buktinya. Cuma kalau mau beli itu repot proses belinya. Ini parfum yang dapat sangat berbahaya, dapat mengubah kondisi hormonal seseorang. Sehingga dia bisa menjadi lebih menyukai lawan jenis, sesama jenis. Nah, ini contoh-contoh saja. Bisa menyebabkan memicu asma dan berbagai problem-problem kesehatan lainnya. Dan sebaliknya juga, contoh melati yang murni, melati yang asli, itu ketika dipakai untuk pijat, bukan aromaterapi ya, aromaterapi. Nah, saya misalnya kemarin saya coba belum mampu, belum selevel itu. Mencoba mencampurkan ada carrier oil yang baik, bisa pakai jojoba, bisa pakai almond. Ini hasil coba-coba nyampur itu. Oplosan. Tapi dengan bahan semuanya murni. Alami ya, maaf. Alami ya. Murni tadi kan bisa tidak alami ya. Nah, itu ketika kita pakaikan melati misalnya, dipakai untuk memijat. Itu kalau bagi perempuan yang menyusui, salah satu manfaatnya adalah melancarkan ASI, dan kemudian manfaat lainnya dari kandungannya. Kalau dari baunya kan berarti pakai yang pokoknya baunya sama. Itu bisa membawa manfaat, yakni menunda menopause, Artinya ini kan sangat bermanfaat. Dengan kata lain, maka jika yang alami itu dapat memberikan manfaat yang sangat kaya, yang itu bisa bergantung macam-macam, maka yang tidak alami, yang sintetis artifisial ya sangat dimungkinkan menyebabkan mafsadat, kerusakan. Jadi kalau cuma iritasi masih ringan, walaupun kalau nggak diselesaikan bisa nanti memicu yang lebih jauh gitu. Jadi sudah semenjak perih itu Mas Arifin terus melanjutkan memakai parfum yang kimia buatan itu, walaupun diklaim 100% murni tadi ya, atau sudah berhenti Mas Arifin? Saya mencoba untuk ini, Ustaz. Mencoba untuk membeli yang lain, dalam apa istilahnya, nanti kita mencari rujukan yang benar-benar paham akan ilmu. Jadi sudah berhenti ya, sudah kapok ya? Ya, insya Allah. Artinya mungkin karena efeknya itu kan nggak enak ya, Iya. Tentu saja perih itu, padahal nggak ada bekasnya apapun. Betul. Nah, bayangkan kalau itu dipakai secara lebih luas. Bayangkan itu, mohon maaf, ada orang pakai untuk bersuci. Hanya karena di situ disebut sebagai misik toharoh. Warnanya putih, warnanya pink, warnanya ungu. Allahu Akbar. Jadi kayak lagu zaman kita TK ya. Saya nggak pernah TK ya. Rupa-rupa warnanya itu. Nah, semuanya ngaku misik toharoh. Atau bahkan ada penguat, ini ada BPOM-nya loh. Tetapi kemudian yang terjadi adalah itu menyebabkan iritasi. Iritasi di situ tadi masih mending. Iritasi di bagian yang memang sangat peka itu. Yang digunakan toharoh tadi. Nah, dipakai khusus ibadah head. Nah, itu akibatnya bisa berkenaan dengan keturunan, bisa berakibat pada keharmonisan rumah tangga. Nah, kenapa?
Sunnah nggak pernah salah. Yang masalah adalah ketika kita itu menggunakan yang menyelisihi sunnah. Karena itu semangat saja nggak cukup. Dan kita perlu berhati-hati. Misalnya, kalau itu disebut oud itu gaharu. Gaharu 1 kilo, itu 1 kilo kayunya. Jadikan minyak itu belum tentu dapat 1 mili. Oh iya. Iya. Nah, kalau kemudian ada yang menyebutkan sebagai oud, misalnya Amir al-Oud. Iya. Amir al-Oud. Amir ya di sana ya. Amir al-Oud. Ya sebenarnya yang asli juga ada dan Masya Allah. Nah, bisa coba ini. Banyak nama tiruan ya. Oud Mistoharo. Namanya mungkin sama, tapi ternyata zatnya itu berbeda itu enggak coba sesuai. Saya pernah beli juga Amir al-Oud, Ustaz. Iya. Ini Amir al-Oud. Sama nggak baunya? Beda jauh. Beda tapi jauh. tulisannya parfum Amir al-Oud. Nah, yang kadang-kadang kemudian disebutkan aroma gaharu alami. Nah, pertanyaannya, ini benar-benar alami nggak? Nah, ala kulli hal, kalau orang nggak pernah mencium bau gaharu, kemudian mendapati, gini rupanya gaharu itu. Gaharu itu. Nah, sebenarnya dalam hal ini, saya agak sedikit berbeda dengan beliau. Agak sedikit berbeda. Tetapi sepakat satu hal. Sedikit berbedanya gimana? Ya yang nggak asli murni itu ya, pakailah di baju. Kalau beliau lebih tegas lagi, ya jangan dipakai. Itu. Ala kulli hal, ini semua menunjukkan, menegaskan bahwa sunnah itu nggak pernah salah. Masya Allah. Yang salah adalah kalau kita salah memilih parfum. Dengan demikian ini selain iritasi apa yang dirasakan itu? Itu saja, Ustaz. Itu saja. Iya. Masya Allah, masih untung. Tempo hari kita ketemu ya. Iya, sampai belang-belang gitu ya. Oh iya, Ustaz. Iya, ada bapak-bapak yang karena niat baik mengamalkan sunnah memakai parfum, tetapi dapatnya parfum abal-abal yang sintetik artifisial itu. Nah, alhamdulillah beliau orang yang masih bersemangat dalam ibadah, tidak menyalahkan sunnahnya. Meskipun kami waktu itu masih belum dapat meyakinkan bahwa itu karena yang dipakai bukan tip. Bukan tip ya. Apalagi waktu itu beliau nyebut misik ya, bukan misik yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya waktu itu sepertinya beliau masih yakin bahwa itu misik, cuma dia nggak cocok saja. Padahal kalau namanya sunnah itu sulit dibayangkan, apalagi dikhususkan, apalagi itu di Al-Quran juga disebutkan. Meskipun itu saja misik di jannah tetap lebih baik ya. Kok menimbulkan efek yang buruk itu berarti sulit dibayangkan. Ala kulli hal, ini kan niat awalnya baik. Itulah sebabnya kami berdedikasi, kami memang meniatkan untuk adanya pembahasan ini agar orang itu tidak salah dalam memahami tuntunan itu. Mewangi sesuai dengan tuntunan Nabi. Masya Allah. Ya, moga-moga nanti Mas Arifin niatnya insya Allah sudah diterima Allah Ta'ala sebagai niat yang baik. Nah, tinggal sekarang memilih, semoga bertemu jodohnya. Bertemu tip maksudnya. Jodoh tip itu tadi. Iya. Terutama untuk hal-hal yang sangat sensitif. Za'faron untuk apa namanya? Keramas. Bukan untuk keramas. Nah, kalau bayangkan Ja'far untuk keramas itu butuh berapa liter berikutnya. Bisa menyebabkan keramas berikutnya. Za'faron untuk bayi. Oh iya. Dituntunkan. Yakni ketika bayi baru lahir, diakikoi kan dicukur. Itu dituntunkan, disunnahkan, mengusapkan dengan za'faron, dalam riwayat yang lain dengan khuluq. Di tiang tadi ya yang dipakai kan? Nah, iya. Tapi bukan Pak Tip, kepala bayinya dipakai. Sudah pernah kita bahas nih ya khuluq itu. Jadi khuluq itu kan apa Ustaz? Parfum. Za'faron. Ya, faron dicampur dengan ward, mawar, dan dicampur dengan bahan lain. Dengan bahan lain apa? Karena ini mempengaruhi ada khuluq yang lebih keras dibanding za'faron, lebih keras dalam arti bikin panas, tapi bukan panas yang bikin iritasi tadi, melainkan panas dalam makna yang
baik ya. Yang bikin hangat ya mungkin ya. Berarti khuluq itu sebenarnya juga prinsipnya bahan utamanya tadi nggih za'faron dan ward. Nah, tapi bahan paling dominan adalah za'faron. Nah, kalau ini adalah za'faron yang Masya Allah, bisa dicek nih ya, coba ini. Kita kenal dengan saffron. Jangan. Nanti kalau za'faron itu nanti iya. Nggak betah di sini, pengen cepat pulang gitu. Itu, Masya Allah. Nah, gimana? Kalau tip gitu ya? Jadi saya ingin garis bawahi, terutama untuk dua hal. Mungkin saja nanti kita menemukan yang lain. Untuk dua hal yang kita perlu ekstra hati-hati. Karena memang ini tuntunan yang sangat mulia, yakni misik untuk bersuci ba'da haid. Jangan salah, pastikan bahwa itu adalah mis ghazal yang tabi'i, alami, asli, thayyib. Misik itu memang bahasa Sanskertanya kasturi, ghazal itu kijang, tetapi kalau disebut kasturi kijang itu jangan-jangan adiknya Avanza, kakaknya Avanza. itu patut dicurigai. Printer ya namanya kasturi kijang. Betul, kasturi kijang. Mungkin ada lagi nanti kasturi yang lain-lain gitu ya. Tetapi ini semua perlu kita hati-hati. Kemudian yang kedua adalah za'faron atau khuluq yang dipakai untuk mengusap kepala bayi, melumuri kepala bayi yang baru dicukur sehabis akikah. Perlu dipastikan bahwa itu za'faron atau khuluq, bukan minyak wangi yang lainnya. Kenapa? Karena hadisnya sudah jelas menyebut za'faron atau khuluq. Dan itu yang asli, alami, thayyib. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Gitu ya Mas Arifin. Moga-moga insya Allah makin mantap untuk meniti jalan mewangi tuntunan Nabi. Amin. Karena ini bagian dari memuliakan Islam dan juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, semoga ini juga bermanfaat bagi para hadirin sekalian, pemirsa sekalian. Silahkan dicermati kalau ada botol-botol minyak wangi di rumah ini beneran alami atau tadi ya masuk ke tip, atau malah ternyata ini betul utur tapi ternyata bukan tip. Semoga insya Allah kita semua bisa segera mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan wewangi yang baik atau tip. Terima kasih, insya Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.